Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita spesial nih dari film yang berjudul Mars Needs Moms. Film ini menceritakan seorang anak yang berjuang menyelamatkan ibunya yang diculik oleh makhluk asing dari Mars. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan robot NASA menemukan tanda kehidupan di planet Mars. Memang di bawah tanahnya lahir bayi aliens Martians yang dipantau sama ketuanya supervisor dan juga anak buahnya Key. Selain itu, mereka juga mengawasi kehidupan di bumi untuk mencari target seorang ibu, yang salah satunya ibu dari bocil bernama Milo. Dia lagi menenangkan anaknya karena si ayah tidak jadi pulang. Sebagai gantinya, Milo diperbolehkan menonton film zombie asal dia menghabiskan makan malamnya. Namun di situ Milo justru menyisakan brokoli dan memberikannya ke kucing. Ia membuat si kucing muntah sehingga si ibu mengetahuinya lalu memarahi Milo. Tapi Milo membalasnya dengan ucapan hidupnya akan lebih baik tanpa ibunya, yang tentunya membuat si ibu bersedih. Sedangkan Milo butuh waktu lama menyadari ucapannya salah. Jadi dia ke kamar ibunya untuk meminta maaf. Sayangnya si ibu dibawa pergi nih oleh Martians. Untungnya Milo berhasil menyusup ke dalam pesawat. Meskipun dia pingsan dan tidak sadar, dia sudah mendarat di planet Mars. Di mana supervisor marah, pintu masuknya dicoret-coret grafiti. Setelah itu membawa ibunya Milo ke mesin ekstraksi, sedangkan Milonya dimasukkan ke penjara bawah tanah. Anehnya dia bisa keluar bersamaan lampu yang semakin gelap ke arahnya. Tiba-tiba Milo mendengar arahan untuk masuk ke saluran nomor 3. Di situ Milo nurut aja nih karena prajurit Martian semakin dekat. Dan ternyata saluran itu membawa Milo ke pembuangan akhir. Di mana pekerjaannya para Martians pria. Lalu Milo coba bertanya tentang ibunya pada mereka. Tapi tidak ada satupun yang mengerti. Lagi bingung menjelaskan, tiba-tiba Milo ditarik sebuah robot. Lalu dijatuhkan di markas Gribble, seorang pria yang mengetahui seluk-beluk markas Martian. Di sini Gribble juga senang dengan kedatangannya Milo karena dia ingin menunjukkan markasnya. Selain itu, memberikan Milo ikat pinggang pemberat agar berjalan di gravitasi yang rendah, dan juga alat translator supaya Milo memahami percakapan para Martians. Tapi keinginan Milo hanya satu, tahu keberadaan ibunya, yang mana menurut Gribble ibunya sudah tidak tertolong, karena Martians membutuhkan ibu dalam mengasuh ratusan bayi Martians. Dan sementara ini yang mengasuh bayi adalah Nanobots, yang hanya mampu mengasuh satu bayi saja, sehingga memerlukan sikap kedisiplinan ibu dengan mengekstraksi ingatannya. Setelah itu ditransfer ke para Nanobot, yang artinya ingatan ibunya Milo menghilang. Sebelum matahari terbit yang waktunya 6 jam lagi, untungnya Gribble mau membantu Milo dengan mengarahkannya dari jauh. Jadi Milo akan menyusup ke tempat ibunya berada. Di situ dia sambil menyamar sebagai Martians. Akhirnya Milo berhasil nih masuk dalam barisan Martians, yang mana dia melihat grafiti warna-warni yang menurut Gribble supervisor tidak menyukainya. Setelah itu Milo masuk ke gerbang pengecekan Citadel. Bersamaan Gribble menjalankan rencana lain jika Milo ketahuan. Dan benar aja Milo tidak lolos pengecekan. Ditambah rencana Gribble juga gagal. Dengan pasrahnya Milo ditangkap sambil dipasang alat sadap untuk mengetahui lokasi tempat Gribble berada. Untungnya Gribble masih bisa membantu Milo meloloskan diri. Di sini Milo langsung kabur mencari jalan keluar, namun yang ditemukan hanya ruangan. Jadi Milo bersembunyi sambil melepas helm komunikasinya. Bersamaan Gribble terciduk di markasnya dan Milo tidak tahu. Tiba-tiba prajurit Martians tahu nih Milo berada di dalam. Dengan terpaksa Milo kabur lewat jendela. Yang syukurnya dia tidak ketahuan, tapi ketahuan sama Martians yang lagi buat grafiti.
Yang ternyata itu adalah Ki. Herannya dia tidak menembak Milo, bahkan memberitahunya kalau dia disadap. Dan orang yang membantunya alias Gribble terciduk, sehingga Milo bergegas nih ke tempatnya Gribble. Tapi sambil diikuti Ki, dia ingin mengungkapkan kekagumannya tentang manusia. Seperti video grafiti bunga yang membuat Ki bahagia, bahkan dia salin videonya untuk ditonton berulang. Setelah itu menanyakan kenapa Milo mencari ibunya, padahal dari ingatan ibunya Milo tidak butuh. Saat momen inilah Milo menyadari bahwa dia masih membutuhkannya karena menyayanginya. Jadi Milo meninggalkan Ki yang terheran-heran ke pembuangan akhir. Lalu dikejutkan hancurnya markas Gribble yang serpihannya jatuh ke bawah. Di situ Milo mencari-carinya, namun yang ditemukan sebuah kapsul penyimpanan yang ternyata berisi kaos Gribble kepanjangan dari George Gribble, serta bersablon gambar dia dan juga ibunya. Tiba-tiba robot Tuket meminta bantuan. Langsung aja nih Milo membantunya, lalu Tuket menampilkan video Gribble akan dieksekusi tembak. Sebelum itu terjadi, Gribble memohon ke supervisor, yang malangnya dia tidak digubris. Jadi supervisor menyuruh Algojo menembaknya. Saat siap-siap ditembak, datanglah Milo menyelamatkan Gribble. Lalu sibuk membuka borgolnya, sedangkan pasukan Martians yang lain akan datang. Untungnya berkat Ki, Gribble dan juga Milo lolos dari tentara Martians. Mereka pun kembali ke pembuangan akhir, di mana disambut oleh pria Martians bernama Wangnut. Mereka berdua disambut dengan pelukan dan juga tarian. Sayangnya harus berakhir nih, tentara Martian sudah tiba. Mereka berdua siap diciduk. Syukurnya Wangnut memberitahu jalan lain meskipun rela ditangkap. Sedangkan Gribble dan juga Milo terpaksa melompat ke saluran air. Ia membuang waktu Milo menyelamatkan ibunya. Di sini Milo tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa melepaskan borgolnya Gribble. Bukannya berterima kasih, Gribble bersikap pesimis kalau mereka tidak bisa keluar dari sini, apalagi menyelamatkan ibunya Milo. Di situ Milo langsung memanggilnya George dan menyerahkan kaosnya. Ia membuat Gribble teringat saat ibunya juga dibawa Martians. Waktu itu dia juga berhasil menyusup ke pesawatnya, lalu menghampiri ibunya sambil membawa helm oksigen. Tapi sayangnya terlambat, matahari sudah terbit dan langsung melenyapkan ibunya. Semenjak itulah dia tidak melihat ibunya lagi. Lalu tergerak hatinya tidak ingin Milo merasakan hal yang sama. Jadi dia mau membantu Milo, ditambah ada juga nih Ki yang tadi dibawa oleh Tuket. Setelah itu mereka bergegas naik ke permukaan sambil melewati grafiti. Yang Ki sendiri tidak mengerti, ditambah Gribble yang tidak sengaja menabrak tembok, memperlihatkan gambar satu keluarga Martians. Yang menurut Milo, Martians juga memiliki orang tua yang merawat anak-anaknya. Di situ Ki memotretnya untuk mencari tahu lebih jauh. Kemudian mereka bertiga menuju gerbang Citadel yang tidak mungkin untuk dilewati, sehingga masuk dari penjara karena akses terdekat Milo dengan ibunya yang ada di mesin ekstraksi. Jadi rencananya Gribble dan Milo tertangkap sama Ki. Kemudian saat serah terima tahanan, disitulah Ki mengambil obat bius menyuntikannya ke penjaga Martians. Mereka pun pingsan sehingga Gribble mematikan CCTV-nya, lalu masuk ke penjara melewati Wangnut yang ditangkap. Jadi Gribble membebaskannya bersama Martians pria lainnya. Di saat yang sama, supervisor memisahkan anak bayi laki-laki ke pembuangan akhir, karena laki-laki hanya bisa bersenang-senang, yang artinya bayi laki-laki Martian sendiri, karena Martians dewasanya ada di sini. Jadi Gribble menyuruh mereka turun ke saluran 3, yang lagi-lagi tidak mengerti. Sedangkan dia harus bergegas membantu Milo ke permukaan. Hey, everybody grab a helmet. Go gang. Syukurnya Milo berhasil ke permukaan sambil dikejar waktu. Di saat yang sama, Gribble membuat kata sandi roket supaya lebih mudah nih digunakan saat peluncuran. Sementara itu Milo jatuh ke dalam lubang. Yang parahnya, komunikasi dengan Gribble terputus. Untungnya di waktu yang tepat Gribble menyelamatkan Milo, lalu mereka menghampiri mesin ekstraksi. Sialnya supervisor melihat mereka. Di situ dia mengerahkan prajuritnya bersamaan Ki memberitahu Gribble dan juga Milo, sehingga Milo menyelamatkan ibunya. Sedangkan Gribble menahan tentara Martians. Kemudian Milo masuk ke mesinnya sambil membangunkan ibunya. Yang apesnya si ibu susah dibangunkan, padahal mesin ekstraksinya siap bekerja.
Di saat yang sama, Gribble berhasil merusak pintu markas Martians. Dia pun dibantu pria Martians menyerang prajurit Martians wanita. Di sisi lain, Ki tidak sengaja mengaktifkan roket yang akan meluncur 2 menit lagi. Dia langsung menghubungi Milo untuk bergegas. Tapi Milonya sendiri lagi menyadarkan ibunya yang terkejut. Setelah cukup tenang, Milo memasangkan helm oksigen ke ibunya. Lalu mereka berdua berlari ke roket sampai supervisor melihat dan menargetkan tembakan ke mereka. Untung aja ada Gribble mengubah arah tembakannya. Namun Milo sudah terlanjur jadi tameng ibunya. Dia pun jatuh dan helmnya pecah, ditambah roketnya sudah meluncur. Di sini Milo mulai kehabisan oksigen, tapi ibunya melepas helm untuk Milo. Dia pun selamat gantian ibunya yang sekarat. Sambil menangis, Milo mengungkapkan rasa cintanya. Sehingga para Martians menyuruh Gribble memberikan helm oksigen. Tapi karena pintunya tertutup, Gribble mengambil helm oksigen ibunya dulu. Setelah itu dipasangkan ke ibunya Milo yang masih bisa diselamatkan. Syukurnya Ki bisa mengendalikan roketnya, sehingga Milo dan ibunya bisa pulang. Tapi mereka dihadang oleh supervisor. Untungnya datanglah Ki menghadang balik dengan menunjukkan gambar keluarga Martians. Yang selama ini supervisor berbohong tentang kebenaran Martians juga dibesarkan dengan kasih sayang orang tua. Dan alasannya supervisor memisahkan antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki tidak mau membantu merawat anak. Yang kenyataannya para pria Martians juga merawat bayi di tempat pembuangan akhir. Jadi alasan supervisor ditolak. Di akhir film, Gribble dan juga Ki mengantar Milo dan juga ibunya, di mana Gribble memutuskan menetap di Mars bersama dengan Ki. Nah, itu tadi alur cerita dari film Mars Needs Moms. Gimana Sleeper, seru banget kan? Dimana akhirnya si anak bisa menyelamatkan ibunya yang diculik oleh makhluk dari Mars. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.